Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini aku akan membahas pilih kartu yang dia pikirkan tentang dirimu. Oke, thank you semuanya yang selalu stay tune di channelku dan juga teman-teman yang baru mampir. Halo semuanya, salam kenal, aku Mia. Seperti biasa kita akan buat 3 pilihan kartu ya. Daripada nanyanya di DM Instagramku, di komen, lebih baik aku langsung bahas. Jadi ini idenya kalian ya. Jadi aku akan kabulkan. Yang dia pikirkan tentang dirimu, file nomor 1. Yang dia pikirkan tentang dirimu, file nomor 1. Oke. Di sini untuk file nomor 1, gambar 1 ya. Ini file nomor 1. Oke. Untuk file nomor 2 yang dia pikirkan tentang dirimu, file nomor 2 yang dia pikirkan tentang dirimu. Oke, ini file nomor 2. Oke, kita langsung ke file nomor 3 ya. Yang dia pikirkan tentang dirimu, file nomor 3. Oke. Ya, ini file nomor 3 ya. Oke, bisa dipilih ya file nomor 1, 2, dan 3. Jadi aku ngerasa di sini yang dia pikirkan tentang dirimu, sebenarnya dia ngerasa kamu sama dia ada semacam kemiripan. Aku ngerasain apa yang kamu sedang lakukan, misalkan dia lagi sibuk kerja di sana, kamu juga lagi sibuk kerja di sini. Aku ngerasa di sini kalian lagi memberikan space satu sama lain gitu. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu memang lagi butuh space, butuh butuh mempercaya situasi di antara kalian, yang aku ngerasa kamu atau dia yang lagi membutuhkan kepercayaan di hubungan ini, untuk keyakinan di hubungan ini. Aku ngerasa di sini kalian tipikalnya kebanyakan di sini yang sebenarnya udah mempercayakan ya kepada Tuhan. Ya mau gimana, nanti aku kembalikan kepada Tuhan tentang hidupku gitu. Atau aku ngerasa yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu seseorang yang sebenarnya punya trust and faith-nya besar banget kalau ini akan berjalan dengan baik. Apapun yang ada di hidup kamu, apapun yang kamu sudah usahakan yang terbaik akan berakhir dengan baik. Jadi ada kayak semacam kamu yang kayak semacam di dalam dirinya dia sebenarnya dia yakin ya, ada ibaratnya hati kecil ya dia sendiri, dia yakin kalau ini apapun yang dia lakukan akan berjalan dengan baik. Tapi dia bener-bener kayak ada di dalam banget gitu ya keyakinan itu. Jadi bener-bener dia masih ada banyak keraguan, tapi ketika ngelihat diri kamu, dia itu jadi yang dia udah tanam di dalam itu tiba-tiba mencuat jadi semakin yakin juga. Jadi kayak kayak cerminan yang aku ngerasain. Kamu tuh kayak cerminan jiwanya, kamu itu kayak cerminan hatinya, dimana hatinya yakin tapi nggak pernah dikedepanin karena dia jauh lebih mikirin secara logika, sedangkan kamu lebih ke kekuatan hati gitu yang aku rasain ya. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu itu untuk file nomor 1, 2, dan 3. Kita akan langsung saja ke file nomor 1 ya. Oke. File nomor 1 yang dia pikirkan tentang dirimu. Oke, mari kita telaah dari gambar ya. Di sini greennya besar warnanya, jadi terkait tentang self growth ya. Aku ngerasainnya bagaimana akhirnya kamu menemukan passionnya kamu sendiri. Sini ada api dan juga pertumbuhan diri kamu juga, karena di sini ada pohon dan ranting-ranting bersama dengan daun-daun, dan kamu di sini ibaratnya tidak banyak melihat, tapi kamu yakin, kamu benar-benar bagaimana akhirnya kamu selama ini melakukan perjalanan untuk menuju self growth kamu. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu sedang bertumbuh di dalam kehidupan kamu sendiri. Kamu udah menemukan passion kamu, atau kamu sedang mencari passion kamu. Kamu sudah bertumbuh dari mungkin sebelumnya dia ngeliat kamu masih banyak yang galau, banyak yang belum tahu sebenarnya passion kamu di mana. Tapi di sini dia melihat kamu seseorang yang sekarang jauh banyak bertumbuh daripada yang sebelumnya. Dia melihat kamu sudah
stabil di diri kamu sendiri, kamu berfokus pada diri kamu sendiri, kamu sudah melakukan banyak self love, self care untuk diri kamu, jadi terjadilah self growth itu. Kamu menemukan jati diri kamu sendiri, kamu tenang di kehidupan kamu sendiri. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu nggak banyak berfokus energinya kemana-mana ya. Kamu benar-benar melakukan daily activities kamu sendiri, kamu nggak sibuk untuk ngurusin sana sini, nggak sibuk ngurusin aduh aku pengen punya pasangan, aduh aku pengen ada seseorang yang menemaniku galau-galau, yang bikin orang tuh bawaannya jadi kayak ngeliat kamunya misalnya galau dulu, sekarang udah enggak. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu, banyak banget pertumbuhan yang sudah terjadi ya, banyak banget di dalam diri kamu itu yang mungkin dari awal-awal dia mengenal kamu sama sekarang tuh jauh banget. Oke, coba kita baca ya. Di sini, imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu ini orang yang benar-benar bisa sebutannya apa ya, mengubah hal yang negatif jadi yang positif. Kamu bisa mengubah hal yang misalkan apa ya, sesuatu hal terjadi itu biasanya kita suka membayangkan gitu ya. Nah, kamu itu tipikal orang yang sebenarnya bisa membayangkan suatu hal yang baik yang nantinya jauh lebih bisa membangun kamu ketika hal itu terjadi. Jadi kan banyak misalkan kita udah punya skenario sendiri ya di kepala kita yang jelek-jelek gitu ya. Banyak di kepala kita tuh yang aduh gimana kalau gagal, kalau aku mencoba bisnis ini gimana aku gagal, kalau aku coba misalkan aku pengen coba S2 gimana kalau aku nggak diterima. Kan banyak orang tuh what if-nya itu tuh banyak yang negatif. Kalau kamu itu lebih banyak kayak memanifestasikan dan mengimajinasikan lah ya, nge-building hal-hal yang baik di kepala kamu itu, what if-nya itu yang positif. Gimana kalau aku sukses nanti, gimana kalau misalkan hal ini akan baik nantinya. Jadi aku ngerasa kamu dealing dengan orang yang sebenarnya banyak keraguan, banyak overthinking. Karena itu dia ngelihat kamu tuh kayak kebalikan dari diri dia, dimana sebenarnya hati dia sendiri selalu kayak jerit-jerit gitu ya, kamu pasti bisa, ini akan berhasil. Tapi dia selalu tekan karena dia lebih banyak ketakutannya dan akhirnya pakai logika, dimana banyak kayak main bloknya kalau udah pakai logika. Nah di sini aku ngerasa diri kamu itu sosok yang kayak menggambarkan hatinya dia yang tadi lagi jerit-jerit di dalam itu. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu orangnya sangat optimis banget, seseorang yang bisa berani untuk mencoba, seseorang yang selalu nge-create peluang ya, membuat peluang untuk diri kamu sendiri untuk bisa coba terus coba. Banyak hal yang dari dia sebenarnya peluang-peluang yang apa ya, sulit dia ambil karena dia kebanyakan mikir, sedangkan kamu seseorang yang langsung yakin karena kamu ngerasa ya ini hati aku gitu. Ketika hati aku ada loncengnya gitu ya, misalkan ambil langsung diambil sama kamu nggak terlalu banyak apa tuh strategi atau terlalu banyak filter, nggak terlalu banyak berpikir lah ya what if yang negatif. Karena itu yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu bisa mengambil semua peluang itu ya berkat dari kekuatan hati kamu, berkat dari bagaimana kamu bisa mengimajinasikannya itu jadi hal yang baik dan benar-benar memanifestasikannya jadi reality ya, di realita gitu ya. Oke, untuk file nomor 1 kita akan lebih ulik tentang kamu ya. Oke, yang dia pikirkan tentang dirimu. Oke, yang dia pikirkan tentang dirimu, file nomor 1. Yang dia pikirkan tentang dirimu, file nomor 1. Oke ya.
Aku ngerasa yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu seseorang yang sekarang lagi kayak apa ya, diliputi oleh kebahagiaan di kehidupan kamu. Kamu sedang kayak celebrate yourself ya dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan banyak orang di kehidupan kamu mencintai mereka dan mereka juga mencintai kamu kayak lagi banyak kumpul-kumpul. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu sedang menikmati kehidupan kamu sekarang ya. Di sini ada awakening, pas banget kan ya. Oke. Kemudian di sini apa? The Tower. Kurang apa coba? Ada awakening sama ada The Tower. Duar gitu kan. Oke, kemudian di sini ada Page of Emotion, kekuatan hati ya, yang tadi aku udah bilang. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu seseorang yang bener-bener ya, core-nya kamu bener-bener di kekuatan hati, nggak dari logika kamu, nggak dari seberapa strateginya kamu ya melakukan kong kali kong apa gitu. Kamu bener-bener seseorang yang yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu itu berani untuk sebutannya berani untuk sakit hati gitu lah ibaratnya. Jadi kayak kamu udah tahu ketika kamu mencintai pasti kamu ada kemungkinan untuk sakit hati dan kamu udah siap, tapi kamu lebih memilih untuk berpikir hal-hal yang baik daripada hal yang buruk. Kalaupun sakit ya sudahlah, sakit ini namanya juga udah ketika kita memberikan hati kita sepenuhnya ya pasti nanti ada peluang kita tersakiti. Itu pasti namanya juga memberikan hatinya kepada manusia, kecuali ke Tuhan gitu ya. Kalau ke Tuhan jelas kita akan terprotek, kalau ke manusia pasti ada kecewa-kecewanya. Kamu seseorang yang kayak tetap membuka hati, kamu tetap percaya meskipun kamu sudah tersakiti. Terlalu sebutannya kata dia, terlalu rentan kamu itu, terlalu sensitif, terlalu nggak balance karena kamu selalu mengandalkan perasaan kamu sendiri gitu katanya. Jadi dia sebenarnya kayak ngekhawatirin diri kamu yang selalu apa-apa pakai hati, apa-apa pakai perasaan, ya kan? Di dunia yang penuh dengan hal-hal yang kurang baik gitu, orang yang hidup seperti di Disney seperti kamu ini nggak akan banyak bertahan soalnya gitu katanya. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu seseorang yang sebenarnya udah mengalami awakening, pencerahan di kehidupan kamu dan juga perubahan yang luar biasa. Jadi ini Mayor Arcana dua-duanya ya. Jadi ini aku ngerasa perubahannya masif. Apa yang mungkin dia tahu tentang kamu dulu sama yang sekarang jauh banget. Entah itu secara internal kamu, bahkan mungkin tampilan luar kamu juga udah banyak berubah sekarang. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu seseorang yang bisa menyentuh hati orang karena kamu sudah membuka hati kamu dan kamu yakin tentang jati diri kamu, yakin tentang bagaimana akhirnya ketika kita memberikan kekuatan hati yang tulus ke orang lain, itu sebenarnya meskipun banyak resikonya akan memungkinkan untuk nge-grab hati yang lain. Jadi kayak hati yang satu dan yang satu itu saling tersentuh gitu lah ibaratnya. Jadi yang satunya menyentuh hatinya gitu. Jadi jarang ada orang yang segininya yang mau berkorban ya. Jarang ada orang-orang yang masih pure seperti kamu. Dan di sini dia tahu kamu orang yang sangat baik. Dia tahu kamu udah mengalami banyak hal yang kurang baik juga dalam kehidupan kamu, banyak yang menyakiti kamu, dan dia bener-bener kagum ya kamu masih bisa di posisi kamu sekarang yang tetap kamu jadi diri kamu sendiri yang tetap baik hati gitu. Dia sendiri tanpa dia sadari ngerasa tersentuh ya, karena dia kayak mendapatkan awakening juga. Dia kayak mendapatkan perubahan secara internal gara-gara kamu juga. Jadi dia ngerasa kalau hatinya dia itu tersentuh sama kamu karena kamu
di saat dia nggak yakin sama diri dia sendiri aja, kamu tuh yakin sama dia. Itu yang bikin dia jadi kayak aduh gitu kan. Aku ngerasa di sini tuh kayak orang yang lagi abis kayak babak belur. Ibaratnya tuh kayak apa ya, bukan babak belur deh, aku kasihin contohnya kayak kamu punya peliharaan ular gitu kan. Di saat kamu megang ular mau ngasih makan aja, itu kan ada kemungkinan besar bakal dipatok atau digigit gitu ya. Nah, kamu itu udah membiarkan aja berkali-kali kamu dipotok atau digigit setiap kali kamu mau ngasihin makan ular tersebut. Tapi lama-lama ular itu tahu kan, jinak ke kamu kalau kamu ketika mendekat ya emang mau ngasihin makan gitu. Nah, yang dia pikirkan tentang dirimu banyak hal yang sebenarnya dia udah patok kamu gitu, ibaratnya menyakiti kamu ketika kamu mencoba untuk menyentuh hati dia yang udah dia bener-bener jaga biar nggak tersentuh siapapun juga, karena tiap kali tersentuh pasti orang-orang itu bakal ngerobek hatinya kayak ngebuang hatinya kayak bakal nusuk hatinya, kayak dia nggak mau ada seseorang yang bener-bener bisa menemukan atau menyentuh hatinya. Nah, kamu ini udah banyak hal yang kamu lakukan untuk bisa kayak tenang, it's okay, aku nggak nyakitin gitu ya. Ketika perjalanan kamu mau apa ya, menyembuhkan dia lah ya sebutannya, juga memberikan hal yang baik, energi yang positif, itu banyak hal yang dia lakukan kurang baik sama kamu, entah itu dari secara verbal atau tindakan atau apapun lah, atau mungkin judgement ke kamu, asumsi yang kurang baik tentang kamu. Jadi banyak hal yang sebenarnya dia udah memberikan energi negatif ke kamu gitu ya, udah banyak matok kamu lah, ibaratnya dia ulernya gitu ya, kamunya mau ngasih makan baik-baik dipatok terus gitu, padahal ya cuma pengen ngasihin makanan gitu ya, karena peduli, karena nggak mau ularnya itu mati gitu kan. Karena itu pas satu dia tahu maksud baik kamu, di situ dia kayak mendapatkan pencerahan, hatinya dia yang tadi yang tertanam itu muncul sendiri ke permukaan. Dan ini sesuatu hal yang nggak bisa dia hindari, bahkan dia kontrol ke dalam diri dia sendiri. Ketika dia punya hati sama kamu dan dia kayak gitu ya, tersentuh, dia kayak apa ya, out of control ya. Jadi kadang dia suka serem, ketika dia ngerasa udah punya hati sama kamu, serem dia akan coba untuk pergi sejauh-jauhnya, dia akan coba untuk detach sama kamu, nggak connect sama kamu, nggak komunikasi atau hilang untuk sementara atau apapun itu, karena dia sendiri nggak ngerasa secure ketika tahu hatinya dia tiba-tiba muncul sendiri tanpa dia kontrol gitu ya. Oke, yang dia pikirkan tentang dirimu, ya, sampai jatuh. Yang dia pikirkan tentang dirimu, pal nomor 1, yang dia pikirkan tentang dirimu. Oke. Yang dia pikirkan tentang dirimu, aku ngerasa kayak dia tahu perjalanan ini semua di kehidupan kamu, ketika kamu ngadepin orang lain yang jahat atau ngadepin dia gitu ya yang mungkin sama ini udah bikin kamu capek mental, capek pikiran, capek fisik atau apapun itu. Yang dia pikirkan tentang dirimu, memang udah waktunya kamu istirahat dulu lah gitu. Kebanyakan dari kamu juga sekarang lagi kayak mungkin gak komunikasi atau lagi istirahat, lagi pasif lah, lagi gak mau kesana kemari dulu gitu. Kayak kamu tuh lagi nge-recharge diri kamu sendiri gitu ya. Yang dia pikirkan tentang dirimu, dan dia ngerasa ya kamu ya deserve gitu ya, you deserve it gitu untuk istirahat. Karena dia tahu ketika seseorang dealing dengan dia gitu ya, itu mungkin akan banyak memakan energi, apalagi ketika dia tahu juga dia mungkin banyak salah juga dulu. Kalau misalkan dia memposisikan diri dia di tempat kamu aja, dia sebenarnya nggak yakin bisa sesabar kamu, dan dia juga nggak yakin dia mau gitu ya, atau bisa gitu yang lakuin apa yang kamu lakuin. Jadi ya normal, wajar kalau kamu itu
ibaratnya kayak nge-recharge diri kamu dulu. Yang dia pikirkan tentang dirimu sekarang seperti itu ya. Kemudian di sini ada familiar, listen and learn. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu di sini tampaknya dia nggak mau gegabah ya, nggak mau gegabah tentang diri kamu, karena tampaknya kamu tuh selalu mengikuti hati kamu, karena kamu selalu mendapatkan petunjuk dari alam semesta, petunjuk dari secara spiritual kamu gitu. Dan yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu seseorang yang memang benar-benar sensitif ya soal yang seperti tadi ya, membaca sign dari alam. Kamu seseorang yang sangat intuitif, kamu seseorang yang bisa mengerti mungkin perputaran bulan atau bagaimana alam, kayak bisa membaca alam gitulah. Baiknya aku ngapain hari ini, ada sesuatu hal di diri kamu. Kalau kamu lihat di sini ya, badannya manusia, kepalanya itu kucing bisa melihat di dalam kegelapan ya. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu seseorang yang sebenarnya cara pandang kamu itu berbeda banget dari orang-orang. Ketika orang-orang mungkin sibuk bekerja atau apa segala macam, kamu itu bisa memaknai hari ini sebenarnya bekerjanya untuk apa. Jadi ada kayak semacam tujuan-tujuan mulia, ada tujuan khusus, atau cara pandang kamu tentang tiap hari itu nggak cuma untuk menjalani hari, tapi ada sesuatu hal yang lebih dalam daripada itu. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu, nggak mungkin kamu melakukan sesuatu hal kalau memang nggak ada tujuannya. Oke. Kemudian di sini ada last quarter. What is holding you back? Yang dia pikirkan tentang dirimu, dia ngelihat kamu tuh sebenarnya bisa melakukan banyak hal, tapi kayak kamu tuh tertahan. Dia sendiri wondering kenapa kamu nggak masih kayak setengah-setengah. Mungkin misalkan dia tahu kamu itu punya bakat atau potensi yang misalnya jadi jadi penyanyi, tapi kamu sekarang masih jadi karyawan dan kamu masih kayak nyoba-nyoba nyanyi di kamar mandi doang, misalnya seperti itu, atau nyanyi di media sosial doang gitu ya. Yang dipikirkan tentang dirimu, kenapa kamu nggak coba, kamu bagus loh, suara kamu wow gitu ya. Jadi dia tuh kayak banyak melakukan banyak kayak melakukan komunikasi sama diri dia sendiri, nggak langsung diomongin gitu sama kamu, aku ngerasainnya. Dan yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu seseorang yang sebenarnya memang masih banyak yang dia nggak tahu ya, cenderung misterius atau tertutup. Jadi dia sendiri gregetan, dia pengen setidaknya tuh dia tahu banyak hal tentang kamu, karena dia ngerasa tampaknya diri kamu ini sulit untuk ditebak. Semua yang mungkin kamu kayak perlihatkan ke media sosial kayak atau perlihatkan di luar, itu tampaknya nggak sepenuhnya diri kamu. Dia pengen lebih tahu lebih dalam lagi. Dan yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu seseorang yang cukup balance untuk light and darknya. Jadi dia tahu kamu itu memang baik, tapi bukan berarti kamu itu bisa disemena-menain. Oke? Kita lanjut di sini. Aku akan memberikan channel message-nya. Yang dia pikirkan tentang dirimu, file nomor 1. Yang dia pikirkan tentang dirimu, file nomor 1. Dia tuh kadang ngerasa kamu tuh kayak orang bucin. Jadi kalau sekalinya fokus tentang cinta, fokus aja ke situ arahnya. Padahal yang aku ngerasa tuh dia tampaknya kayak ngeliat diri dia dulu mungkin ya. Jadi atau diri dia yang sepengetahuan dia. Kalau orang bucin ya cuma mikirnya secara cuma di area percintaan situ doang, nggak ngelakuin aktivitas yang lain gitu. Dia agak kayak underestimate seseorang yang terlalu pakai feeling, yang aku ngerasain. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu awalnya kayak gitu, apa sih nih gitu ya, tapi lama-lama kok dia ngerasa kayak ada sesuatu hal yang dia lebih bisa mengerti ya dari kamu, nggak cuma tentang
apa-apa pakai feelings itu terkait tentang weakness, ada kekuatan ternyata di dalam situ. Oke. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu, aku ngerasa kayak banyak hal yang dia rasa, dia tuh jadi kayak sering kayak keinget kamu, entah kenapa. Pikirannya dia yang tadi aku bilang ya, kamu kemungkinan besar dealing sama orang yang cukup overthinking. Dan dia ngerasa ini apa, overthinking aku, kenapa harus overthinking sama dia gitu ya, kenapa harus kepikiran kamu terus kayak gitu. Jadi sebenarnya dia tipikal orang yang cukup bisa detach, yang tadi aku udah bilang. Tapi kalau terkait tentang kamu sulit, karena kamu adalah cerminan diri dia, cerminan jiwa dia ataupun hatinya. Ketika dia semakin neken hatinya ke dalam, semakin dia mencuat keluar ketika tiba-tiba keinget kamu. Jadi kamu itu kayak cerminan hatinya dia gitu, aku ngerasainnya ya. Oke, di sini ada I couldn't let you get close to me. Yang tadi aku udah bilang, dia sendiri aja apa ya? Dia tahu ketika dia itu jadi out of balance, nggak bisa ngekontrol perasaan dia sendiri, itu bisa kacau rutinitas harinya dia, kerjanya dia, kehidupan dia. Dia juga nggak bisa ngebawa kamu terlalu dekat sama dia karena dia belum tahu banyak tentang kamu, dia belum bisa ngerasa secure gitu. Kemudian di sini ada I know I was a distraction from your pain. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu, dia ngerasanya kayak paling kamu tuh tiba-tiba bisa cepet kayak deket sama aku, tiba-tiba kamu peduli sama aku atau apa segala macam. Ini sebenarnya kamu mungkin lagi ngebuat aku tuh jadi kayak pengalihan dari pikiran kamu yang sebenarnya mungkin kamu belum bisa move on dari yang sebelumnya gitu-gitu lah. Jadi pikirannya dia itu cukup sebutannya ya, cukup ini memandang kamu tuh kayak perlu dinilai secara logikanya dia, yang sepengetahuannya dia gitu lah. Jadi ketika dia tahu ternyata enggak ya gitu ya, itu juga taunya ketika dia langsung nanya ke kamu, atau dia taunya nanti tiba-tiba udah lama ternyata enggak, ternyata kemarin itu cuma temannya bukan pasangannya gitu. Padahal dia sudah banyak berasumsi tentang kamu. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu, banyak hal yang dia salah pahami tentang kamu juga. Kemudian di sini ada I replay our conversation over and over. Yang dia pikirkan tentang dirimu, dia kayak kayak nggak bisa membiarkan kenangan-kenangan kalian berlalu begitu aja. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu orang yang cukup berkesan, dan yang tadi pasti kamu melakukan sesuatu hal ada maknanya. Makanya dia akan coba terus, kayak orang kayak baca buku sastra ataupun puisi gitu ya, berulang-ulang dicoba lagi maksudnya apa kayak gitu. Jadi dia kayak terus overthinking dengan apa yang kalian omongin, dan dia coba untuk ngecek. Dia tipikal orang yang tadi ya kurang bisa percaya sama orang lain. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu, dia harus nge-cross check, bener nggak nih yang kemarin dia tuh ngomongnya dia sukanya warna merah, sekarang dia bener nggak nih dia pas aku kasihin pilihan warna apa terus dia ngambil yang merah. Jadi kayak yang dia pikirkan tentang dirimu kalau ibaratnya kita masuk ke aplikasi mana perlu ada validasi gitu ya. Validasinya kan ada macam-macam tuh. Kalau atau nggak usah aplikasi deh, HP gitu ya. Passwordnya kan udah macam-macam ya. Ada pattern, ada key, untuk angka-angka ya. Ada code-nya, ada apanya. Nah di sini dia akan melakukan segala macam validasi tentang kamu. Itu yang aku rasain. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu seseorang yang perlu dia tahu banyak hal dulu baru dia bisa memutuskan kalau kamu itu sebenarnya siapa dan pengen apa, niatannya baik atau enggak. Sejauh ini dia ngeliat kamu orangnya baik banget,
tapi dia nggak tahu kenapa kamu kok baik banget, kan mencurigakan gitu lah ya. Di sini ada I can't stop thinking about you, yang tadi aku udah bilang ya, dia kayak kepikiran kamu terus setiap harinya, setiap saatnya. Dia udah banyak melakukan hal-hal yang kayak aduh aku ini sebenarnya apa nih, dijampe-jampe atau gimana, atau dia mencoba untuk melogikakan keadaan ya, karena yang tadi aku udah bilang dia orangnya cukup logika. Dia coba untuk ngelogikain, apa nggak ada yang menarik juga dari conversation, kenapa aku kepikiran, kan nih orang juga nggak tiap hari aku temuin, kenapa gitu. Di saat mungkin penasaran aja, di saat dia coba untuk nanya macam-macam kamu jawab juga, tapi masih kepikiran juga. Jadi dia sendiri sebenarnya nyari tahu banyak hal tentang kamu biar dianya juga ya udah kelar aja gitu, nggak perlu banyak mikirin kamu. Tapi ternyata semakin banyak dia tahu tentang kamu, kok jadi semakin kayak edik ya, kayak udah mulai kebiasaan nyari tahu tentang kamu gitu. Yang dia pikirkan tentang dirimu ya, yang dia pikirkan tentang dirimu, file nomor 1. Yang dia pikirkan tentang dirimu, file nomor 1. Yang dia pikirkan tentang dirimu, file nomor 1. Udah banyak tuh ya, jadi udah ya. Oke, yang dia pikirkan tentang dirimu, kebanyakan dari kalian, file nomor 1, kalian kayak ketemu orang ini kayak di media sosial ataupun dating apps, hal-hal yang terkait tentang sosial media, atau dia biasanya kayak ngekepoin kamu lewat sosial media. Yang dia pikirkan tentang dirimu, apakah kamu juga seseorang yang sering melakukan kayak hubungan-hubungan di sosial media, hubungan romance, atau hal-hal yang memang yang memudahkan seseorang mendapatkan pasangan lah gitu. Yang dia pikirkan tentang dirimu, apakah kamu into dating apps kayak gitu-gitu. Jadi dia pengen tahu kalau ini sesuatu hal yang gak biasa atau biasa. Kalau kamu sesuatu hal yang biasa yang kamu lakukan, kayak dating apps segala macem, dia ngerasa ya udah berarti ini emang pesonanya kamu ya di area-area situ dan hubungan ini biasa aja. Tapi kalau ternyata ini enggak, ini bukan di area dating apps, ya dia juga makin bingung sebenarnya apa gitu ya. Berarti kan kamu nggak biasa nyari kayak pasangan di dating apps atau apapun itu, terus kenapa bisa gitu ya tertarik bukan ke orang yang bener-bener ketemu person to person gitu. Yang dia pikirkan tentang dirimu ya, di sini ada I push you away but actually need you back. Yang tadi aku udah bilang, dia udah berkali-kali kayak bawaannya kayak kabur gitu kan, langsung detach gitu. Ketika dia ngerasa kayak udah punya perasaan sama kamu, dia detach, dia takut gitu. Tapi setiap kali dia pergi sendiri, dia yang balik sendiri gitu. I want you to choose. Yang dia pikirkan tentang dirimu tadi, dia tuh ada kayak semacam asumsi kamu punya pasangan, padahal enggak. Dan dia juga sebenarnya ngerasa kamu nggak memprioritaskan diri dia, makanya kamu juga nggak sering mengawali komunikasi sama dia, dan dia pengen dia yang dipilih sebagai prioritas. Kemudian di sini ada just friend. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu tuh dia ngerasa kamu tuh menganggap dia sebagai teman aja. Jadi dia berusaha untuk kayak ya udah biasa aja. Tapi makin dia dibiasain aja, makin gak mau jadi just friend doang gitu. Kemudian di sini ada I am married. Yang dia pikirkan tentang dirimu, aku ngerasa kayak semacam beberapa dari kalian memang dealing sama orang yang udah married atau udah punya komitmen dengan orang lain. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu ya tadi, dia ya udah kalau ini sebatas cuma penasaran doang, ya udah dia pengen tahu tentang kamu, habis itu udah selesai, biar dia hubungan ini nggak berlanjut lagi. Tapi kok makin lama makin
dia ngerasa peran kamu penting di kehidupan dia, apapun statusnya. Kemudian di sini ada I am unique, yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu seseorang yang unik sekali ya, kamu seseorang yang nggak biasa dia temui, dan karena itu jadi semakin menarik gitu aku ngerasainnya. Yang dia pikirkan tentang dirimu juga, makin kesini dia ngerasa makin passion sama kamu, lebih ke arah jadi lebih punya hasrat yang ke romantic relationship, bahkan ke area hasrat seksual sama kamu. Jadi dia ngerasa kayak aduh makin out of control nih gitu katanya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali. Terbatas 25 pertanyaan, sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Thanks for watching, bye bye. Oke ya, yang dia pikirkan tentang dirimu file nomor 1 ya, benar-benar. Tapi biasanya gitu sih ya. Jadi ketika seseorang yang terlalu logik ketemu sama orang yang bener-bener tadi filler gitu ya, pasti bawaannya gitu, biasanya kayak apaan sih gitu, bawaannya tuh suka kayak merendahkan juga kadang ya, karena nggak ngerti gitu, atau bawaannya jadi kayak nggak mau ngerti juga gitu. Padahal ya aku ngerasa file nomor 1 ini di-link sama seseorang yang memang butuh di ngertiin, bukan ditanya-tanyain gitu. Aku ngerasainnya, karena semakin nanya-nanya ke orang yang file nomor 1 ini gitu ya, kamu dealing sama seseorang yang tadi ya overthinking, semakin si file nomor 1 ini nanya-nanya ke orang tersebut, semakin gak dapet jawabannya. Sebenarnya walaupun file nomor 1 itu pakai hati gitu ya, pakai kekuatan hati, sebenarnya apa yang dia ucapkan, ekspresikan segala macam itu udah jelas gitu. Sedangkan yang bentuk si orang yang lagi dealing gitu ya, si overthinking tadi itu seseorang yang harus clear secara komunikasi dan clear masuk logik, jadi agak susah memang nyambung gitu. Tapi bukan berarti ini bukan sesuatu hal yang baik kalau bersama, karena sebenarnya ketika bersama jadi kayak yin yang gitu, jadi saling melengkapi. Oke, kita lanjut. Yang dia pikirkan tentang dirimu file nomor 2. Oke, aku ngerasa di sini yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu sebenarnya kayak seseorang yang dia udah kayak anggap keluarga sendiri ya. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu tuh kayak udah tahu banyak hal tentang dia juga udah banyak tahu hal tentang kamu. Dia ngerasa kamu punya harapan yang sama kayak dia, mempunyai mimpi yang sama seperti dia. Kamu seseorang yang sebenarnya bisa dibilangnya kayak apa ya, membantu dia untuk bertumbuh dengan baik secara spiritual, dengan damai hatinya. Rasanya itu segala sesuatu hal tentang kamu mengalir begitu saja ke dalam kehidupannya dia. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu seseorang yang sebenarnya banyak mengerti dia gitu ya. Oke, di sini ada time. You are trying too hard, give it time. Yang dia pikirkan tentang dirimu, ada apa ya, segala sesuatu hal itu butuh waktu, akan lebih baik biarkan semuanya itu kayak berjalan secara natural aja. Memang kan ada yang bisa dibilang apa ya, manusia udah diberikan kayak kesempatan untuk memberikan usaha yang terbaik gitu kan, Tuhan yang nentuin. Tapi akan jauh lebih baik yang dia pikirkan tentang dirimu,
kamu kan sekarang udah banyak melakukan banyak usaha nih, akan jauh lebih baik juga kamu ngasih space untuk alam semesta, untuk waktu, untuk membiarkan itu bertumbuh sebagaimananya. Jadi kamu walaupun usaha misalnya setiap hari nih kamu tuh kayak selalu kasihin apa nih ya, pupuk di tanaman, kamu selalu nyiramin tanamannya, semakin kamu sering-sering memberikan apa ya, air segala macam kayak gitu, ya pertumbuhannya tetap butuh waktu gitu sampai itu bisa berbuah. Nggak bisa tiba-tiba tunas tiba-tiba jadi pohon beringin gitu kan. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu, percaya aja sudah gitu ya, akan jauh lebih baik kamu tetap berfokus pada diri kamu, dan biarkan waktu yang menjawab, karena dia sendiri tahu apa yang kamu harapin, tapi dia juga butuh waktu untuk memahami, kamu juga butuh waktu untuk bertumbuh dan memahami dengan apa yang udah terjadi. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu udah banyak melakukan porsi kamu lah. Udah waktunya ya udah biarkan itu, lihat dulu gitu apa yang kamu tanam apakah itu akan jadi tunas gitu ya. Biarkan dulu, jangan terlalu sering apa ya, hubungan ini atau energi kalian itu nggak bisa sering-sering kayak atau dipaksa untuk bertumbuh, itu nggak bisa gitu. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu udah melakukan yang terbaik lah ya. Dan di sini aku ngerasa dia ngerti kamu, kamu ngerti dia, dan ada waktunya untuk membiarkan ini semua bertumbuh. Dia tetap ngeliatin kamu kok, dia mantau kamu kok. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu seseorang yang sebenarnya terus apa ya, memberikan hal yang terbaik untuk hubungan kalian. Dan udah waktunya kalian kayak diem aja dulu ya, dan lihat apakah itu jadi sesuatu hal yang baik, apakah akan jadi tunas, apakah ada sesuatu hal yang bertumbuh di dalam sini. Karena di sini love-nya udah banyak banget tuh ya. Yang dia pikirkan tentang dirimu, dia juga ngerasain ibaratnya yang peduli sama kamu, suka sama kamu, itu iya, tapi apakah ini lebih daripada itu gitu ya. Coba aku akan lebih jelaskan lagi di sini. Yang dia pikirkan tentang dirimu, file nomor 2. Yang dia pikirkan tentang dirimu, file nomor 2. Oke. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu tuh kayak lagi banyak kesedihan, kekecewaan yang kamu rasakan, patah hati mungkin terkait tentang di hubungan ini ya. Kayak kamu udah punya harapan apa kok nggak sesuai dengan kenyataan. Yang dipikirkan tentang dirimu seperti itu. Di sini ada 5 of Voices ya. Sini deh. Kemudian di sini ada 4 of Emotion. Dan di sini ada 8 of Material. Yang dipikirkan tentang dirimu, kamu udah terlalu banyak apa ya? Terlalu banyak mikir sudah gitu katanya. Kamu udah banyak sedih, kamu udah banyak melakukan segala macam hal. Di sini ada 8 of Material, soalnya ada banyak hal yang udah kamu lakukan di hubungan ini. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu apa ya, udah feeling conflicted sih ya. Pikirannya kamu terkadang cuma berfokus di hubungan ini, dan dia pengen kamu tahu ini bukan berarti dia yang nolak kamu, bukan seperti itu, tapi memang ada hal yang memang gak bisa langsung tiba-tiba jadi gitu. Jadi ini ada sesuatu hal yang memang harus ada prosesnya, ada progresnya. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu udah melakukan segala macam bentuk usaha. Kamu udah coba untuk apa ya, secara real ya, bener-bener gitu. Ibaratnya
kamu sudah mencoba untuk segala hal yang diperlukan untuk membuat hubungan ini ada, itu tuh udah tinggi udah. Dan yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu tuh kayak suka ngegalauin hubungan ini, suka terjebak di pikiran kamu sendiri. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu udah banyak kayak kecewa di hubungan ini, dan sebenarnya udah jenuh. Jadi ketika hubungan itu udah intens seperti itu, memang akan lebih baik tuh kalian tuh menurut dia tuh perlu dikasihin space untuk ya udah gitu, biarkan waktu yang menjawab, kan kamu udah melakukan yang terbaik, udah gitu. Jadi dia pikirkan tentang dirimu, ya yang dia pikirkan sudah gitu ya. Kita lihat dulu aja gitu, apakah ini sesuatu hal yang bisa bertumbuh atau enggak. Memang dia lihat kok kejenuhan kamu menunggu itu seperti apa, usaha kamu yang terbaik itu seperti apa, pusing-pusingnya kamu di hubungan ini itu seperti apa. Dia udah lihat semua, tapi dia juga nggak bisa untuk tiba-tiba membantu. Oh tiba-tiba kamu ngasihin dia satu bibit pohon, tiba-tiba besoknya atau sebulan lagi udah ada pohon beringinnya gitu kan, nggak mungkin. Jadi itu juga di luar dari kontrolnya dia. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu, ya cobalah untuk memberikan waktu di hubungan ini gitu. Yang dia pikirkan tentang dirimu ya, yang dia pikirkan tentang dirimu, pile nomor 2. Oke. Yang dia pikirkan tentang dirimu, aku ngerasa dia itu gak bisa sekarang. Jadi aku kayak dapetin apa ya, kayak kata no gitu. Aku pengen tidur, kayak apa ya, udah bawa tidur aja. Jadi kayak yang dia pikirkan tentang dirimu, akan jauh lebih baik kamu udah gitu, jangan lakuin usaha apapun. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu juga butuh istirahat di sini gitu ya. Oke, di sini ada witch hat, express yourself, share your gift with the world. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu ini kan bisa banyak melakukan hal ya, suka ngebantu orang lain juga. Bukan berarti akhirnya kamu gak mendapatkan sesuatu hal dari dia, jatuhnya kamu jadi menutup diri. Yang dia pikirkan tentang dirimu, ya dia sebenarnya pengen kamu tetap jadi diri kamu sendiri, dan ya udah ngasihin banyak hal yang baik untuk orang-orang di sekitar kamu atau di lingkungan kamu gitu ya. Dia tahu kok kamu ini seseorang yang cukup magical, cukup spiritual ya. Dia tahu kamu seseorang yang bisa dibilang tuh mempunyai kekuatan yang unknown gitu ya. Yang sulit dia mengerti juga. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu memang punya kayak semacam kekuatan yang melebihi manusia biasa gitu. Ada bakat-bakat spiritual. Yang dia pikirkan tentang dirimu, ya udah tetap jadi diri kamu sendiri. Ketika kamu ngerasa kayak nggak diterima sama dia, kamu jadi kayak menutup diri dan akhirnya nggak bisa memberikan apa ya, bentuk ekspresi sebagaimana jati diri kamu sendiri. Itu sayang banget gitu, karena dengan bakat kamu ini banyak orang yang bisa terbantu loh gitu. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu tuh memang seseorang yang cukup magical ya. Kemudian di sini ada cast a circle. Healthy boundaries are crucial for growth. Kan barusan aku udah bilang. Yang dia pikirkan tentang dirimu, akan lebih baik kalian memang set boundaries ya, yang healthy boundaries masing-masing, karena ini memang diperlukan untuk pertumbuhan kalian masing-masing gitu. Yang dia pikirkan tentang dirimu, semoga kamu mengerti ya, ini adalah solusi di hubungan ini, karena di sini ada
kayak Ace of Swords ya. Jadi ini clarity-nya, ini nggak bisa bertumbuh kalau misalkan hubungan ini nggak bisa bertumbuh kalau misalkan terlalu banyak hal yang berdekatan gitu. Kalau kamu lihat di sini kan ada orang ya, ada orang dua di sini, orang dua lagi, cerminan nempel terus gitu ya. Sebenarnya nggak bisa sesuatu hal itu yang terlalu nempel untuk bisa bertumbuh di hubungan ini katanya. Jadi akan jauh lebih baik memang diberikan waktu masing-masing gitu ya. Oke, kita akan lanjut. Aku akan ambil ya di sini channel message-nya yang dia pikirkan tentang dirimu. Yang dia pikirkan tentang dirimu, file nomor 2. Oke. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu, banyak hal yang kamu nggak tahu tentang dia gitu. Banyak hal yang kamu kurang tahu tentang dia, begitupun sebaliknya. Yang dia pikirkan tentang dirimu, memang ada hal-hal yang dia sengaja sembunyikan, dan dia ngerasa dia melakukan itu karena dia ngerasa memang kamu juga melakukan hal yang sama gitu katanya. Oke, di sini ada I hide behind material things. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu nggak tahu kalau sebenarnya apa yang dia punya sekarang ini, misalkan nggak punya dia, atau dia nggak terlihat sejahtera yang kamu, seperti yang kamu tahu kayak gitu ya. Yang dipikirkan tentang dirimu, kamu juga seseorang yang sebenarnya kemungkinan besar kurang secure secara finansial juga. Kemudian di sini ada sometimes I stay awake thinking about you. Yang dipikirkan tentang dirimu, apa ya, dia tahu kalau kamu itu udah banyak kayak semacam memikirkan banyak hal di hubungan ini gitu ya. Terkadang mungkin dia ngeliat kamu online sampai jam berapa pagi mungkin, terus tiba-tiba kamu mungkin nulis status apa, dia tahu kamu kepikiran tentang dia mungkin, atau hubungan ini. Yang dia pikirkan tentang dirimu ya, kamu terkadang memang apa ya, terlalu fokus sama hubungan ini gitu. Kemudian di sini ada we need to let go each other go tuh ya. Yang dia pikirkan tentang dirimu, udah gitu ya, lepasin aja sudah gitu. Namanya jodoh nggak akan kemana, nanti pasti balik lagi gitu. Jadi dengan intensnya hubungan ini atau apapun yang terjadi di hubungan ini, udah feeling conflicted banget, nggak bisa sesuatu hal itu terus nempel kayak gini, kayak kembar siam itu udah nggak bisa. Akan lebih baik memang kasih space gitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada I feel you leaving me behind. Yang dia pikirkan tentang dirimu, memang apa ya, kamu tuh kayak lagi patah hati, seakan dia ninggalin kamu begitu aja, padahal dia sebenarnya mencoba untuk membuat waktu dulu untuk di sini bisa bertumbuh sebenarnya. Jadi masih ada harapan. Dianya tuh nggak ninggalin kamu, dia cuma ngerasa karena dia banyak nggak tahu hal tentang kamu juga, dan dia ngerasa kamu juga butuh waktu ya, makanya untuk bisa bertumbuh hubungan ini memang harus dikasihin jarak, dan dikasihin pause lah sebutannya gitu, untuk bisa beristirahat dan bertumbuh gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang dia pikirkan tentang dirimu, yang dia pikirkan tentang dirimu, file nomor 2. Yang dia pikirkan tentang dirimu, file nomor 2. Oke, udah banyak ya. Oke, yang dia pikirkan tentang dirimu, aku ngerasa dia butuh bisa menelaah tentang hubungan ini. Dia butuh waktu, dia butuh ngerelaksin
pikiran dia, tubuh dia gitu ya, agar dia bisa jauh berpikir secara clear lah ya di hubungan ini. Jadi nggak diburu-buru waktu untuk memahami ini semua, karena memang nggak bisa. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu butuh juga untuk lebih rileks di hubungan ini. Oke, di sini ada I will fight for us. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu akan melakukan banyak bentuk perjuangan ya di hubungan ini, dan dia tahu. Kemudian di sini ada I am caring and compassionate. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu memang orang yang benar-benar care banget sama dia. Dia tahu kamu pokoknya bisa dipercaya lah, bisa diandelin lah untuk betapa kamu sayang banget sama dia. Dia tahu. Kemudian di sini ada I miss the small things. Yang dia pikirkan tentang dirimu, saking kamunya benar-benar berharap gitu ya di hubungan ini. Kadang kamu tuh dikasih kayak orang misalnya lagi Valentine gitu ya, dikasihnya coklat dan apa, itu biasa kadang gitu ya, ada yang senang, ada yang biasa. Kamu dikasihin kayak 1 permen di hari biasa aja tuh ngerasanya udah so sweetnya kayak dikasihin di Valentine gitu. Saking kamu tuh nggak dapet banyak hal dari dia, dia tahu itu. Jadi kayak yang dia pikirkan tentang dirimu, kadang kamu kayak bereaksi yang wow banget, kayak atau bener-bener membutuhkan dia banget, sampai hal kecil dari dia kayak kamu kais-kais gitu, dia tahu gitu. Kemudian di sini ada if I ask you to stay, would you leave? Yang dia pikirkan tentang dirimu, aku ngerasa kayak dia tahu kamu itu sangat menginginkan dia ada di dalam kehidupan kamu, dia tahu gitu. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu, banyak hal yang di diri kamu masih kayak kurang stabil, banyak insecure-nya, banyak punya pikiran-pikiran yang out of control ketika kamu kayak ngerasa di abandon issue-nya, kamu lagi mencuat atau feel rejection mungkin dari dia. Jadi kayak udah berpikiran yang enggak, padahal dia bukannya nolak kamu, bukan, tapi memang butuh waktu untuk tahu aja gitu. Jadi santai aja. Kemudian di sini ada have I lost everything. Tuh lihat tuh kata-katanya, wah ya. Yang dipikirkan tentang dirimu, kamu kadang memang kayak punya bentuk ekspresi yang hiperbola gitu. Dia ngerasanya kayak bener-bener langsung kayak dramatis gitu, ada hal yang kayak dramatisir suatu hal, padahal yang nggak kehilangan semuanya juga gitu kan. Kamu punya diri kamu juga, kalau kamu nggak ada aku juga sebenarnya nggak apa-apa gitu. Jangan seakan ini jadi akhir dunia gitu. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu suka langsung mendramatisir suatu hal gitu. Dia tahu kalau kamu itu sebenarnya seseorang yang sebenarnya bisa memberikan kasih sayang yang damai, yang tenang, kayak gitu-gitu. Sebenarnya memungkinkan banget gitu. Tapi kalau kamu tiba-tiba nggak komunikasi sama dia, ngerasa ada tertolak sama dia atau dicuekin sama dia, udah mulai nggak stabilnya. Di sini kan ada pohonnya itu bertumbuh ketika tadi ada yang warna biru ini ya. Jadi ngerasa damai, ngerasa semuanya ada flow-nya, membiarkan waktu mengalir begitu saja dengan secara natural. Jadi nggak bisa tiba-tiba misalkan kita deket sama seseorang baru berapa lama, tiba-tiba bawaannya kamu udah mikirnya udah sampai nikah aja, padahal dia aja masih belum bener-bener cinta sama kamu, belum kayak gitu, tapi kamu udah pikirannya udah kemana-mana. Atau kamu belum jadian sama dia, udah bapernya udah kayak orang udah mau nikah aja, atau bapernya udah kayak
bertahun-tahun bersama dengan dia padahal baru kenal. Jadi kayak yang dia pikirkan tentang dirimu, ada sesuatu hal yang di diri kamu memang perlu kamu perhatikan. Ketika kamu ngerasa kayak apa ya, di reject oleh seseorang, padahal belum tentu dia lagi nge-reject kamu, cuma kamu ketika misalnya biasanya intens komunikasi, tiba-tiba orang yang gak komunikasi, kamu tuh udah pikirannya udah kemana-mana, udah banyak melakukan asumsi, udah banyak kayak sedih, patah hati, tiba-tiba kamu jadi langsung jadi status, kamu terbuang, kamu nggak berharga, kamu dimainin. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu kadang ekspresi yang kamu itu tadi ada kayak hiperbolanya katanya dia, jadi agak lebay gitu. Dia ngerasa terkadang dia nggak terlalu overwhelmed lah handle kamu gitu atau berurusan sama kamu, padahal kalau dalam berhubungan dia butuh berjalan sebagaimana adanya, semua orang juga begitu gitu katanya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, ya bisa follow Instagramku di Rami Enggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk round nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Oke ya. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu ya orangnya baik gitu ya. Dia tahu kamu punya punya kekuatan hati yang wow kayak gitu, dia tahu. Tapi terkadang kamu kayak out of control dengan apa yang kamu rasain ya. Jadi kamu butuh balance gitu. Oke, kita lanjut ke pile nomor 3. Yang dia pikirkan tentang dirimu, aku ngerasa udah dari gambarnya udah tau lah ya. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu sebenarnya ini lebih ke arah hasrat yang dia pikirkan tentang dirimu. Dia sangat sudah membayangkan betapa cantiknya kamu, keinginan untuk kayak menyalurkan hasrat bersamamu itu udah kebayang. Dia udah ngebayang, pokoknya pertama dia tuh kayak ngerasa indahnya senyummu, indahnya rambutmu, indahnya matamu, semuanya. Jadi kayak dia sebenarnya kayak bener-bener nge-adore kamu banget gitu ya. Dia bener-bener kayak punya kayak sangat berhasrat sama kamu ya, aku ngerasain. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu seseorang yang bener-bener cantik, cakep, seseorang yang bener-bener yang dia harapin, yang udah dia bayangin. Kamu seseorang yang selalu ada di pikiran dia. Dia ngerasa kekuatan hati kamu sendiri itu sebenarnya ngebuat kamu tuh jadi seseorang passion, all or nothing kayak gitu ya, all or nothing untuk segala sesuatu hal. Dan dia itu keinginannya tuh bawaannya juga pengen bener-bener all or nothing juga sama kamu gitu katanya ya. Di sini warnanya juga udah kelihatan ya, warnanya warna ungu. Jadi ini lebih ke arah sebenarnya hal-hal yang berbau dengan spiritual ya. Jadi dia hasratnya itu bukan gara-gara kamu cantik, seksi, pengen deh gitu, nggak cuma itu, tapi dia ngerasa kayak feel connected sama kamu. Dia ngerasa kayak kamu tuh jodoh aku milik kamu milik aku. Kayak lagu-lagunya itu kayak mirip-mirip kayak lagu-lagunya John Legend gitu ya, All of Me, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak atau enggak Thousand Years Christina Perri. Jadi energinya itu bukan yang
hasrat seksual yang kayak memang cantik nih, seksi nih, boleh dong gitu kan, digoda-godain mau dong, nggak yang kayak gitu, tapi kayak yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu memang milik dia dan dia pengen kamu gitu ya. Oke, karena dia ngerasa kamu lah jodohnya. Oke, di sini ada sexual union, another place in one another, where you are one eternal soul, for there you will find true bliss, ya. Sesuai ya, sexual union. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu, dia tahu kamu milik dia, dan dia tahu dia milik kamu. Dan dia sebenarnya sedang menikmati semua prosesnya ya. Entah kamu sekarang lagi di mana, prosesnya udah nyampe sampai mana, dia bener-bener menginginkan kamu. Dia kayak udah ngetargetin kamu orangnya, kamu ini yang aku cari, kayak gitu. Dan hasratnya dia cuma sama kamu, gak sama yang lain-lain lagi. Sekarang dia bisa merasakan bagaimana ada semacam ikatan jiwa kalian gitu ya, bukan ikatan cinta ya. Tapi ini ikatan jiwa. Jadi dia ngerasa kayak sangat terberkati lah gitu ya, bawaannya jadi pengen cepet nikahin kamu, pengennya quality time sama kamu, pengen segera memiliki kamu gitu katanya. Oke, untuk PL nomor 3 kita akan selanjutnya saja aku jelaskan ya. Yang dia pikirkan tentang dirimu, PL nomor 3. Yang dia pikirkan tentang dirimu, PL nomor 3. Oke ya. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu seseorang yang selalu memberikan cahaya di kegelapan jiwa dia atau harinya dia. Dia seseorang yang juga spiritualnya baik ya. Jadi dia bisa mengenali kamu, dimana di saat dia mencari di perjalanan spiritual journey-nya dia sedang mencari, dia menemukan kamu sebagai penerang jiwanya dia gitu. Oke, di sini ada Queen of Materials, kemudian di sini ada Seven of Voices, kemudian di sini ada Five of Emotion. Yang dia pikirkan tentang dirimu, dia benar-benar ngerasa kalau kamu ini ya, kamu calon istrinya, calon suaminya gitu. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu seseorang yang sebenarnya benar-benar diperuntukkan untuk dia. Meskipun dia kayak sekarang tuh kayak sedihnya tuh dia nggak bisa mengekspresikannya dalam bentuk verbal, ngomong itu ke kamu. Kalau kamu, dia kayak nggak bisa mengekspresikan kamu tuh jodoh aku, atau enggak kamu tuh soulmate aku, kamu tuh twin flame aku. Dia tuh nggak bisa ngomong ke kamu kayak gitu. Dia yang dia pikirkan tentang dirimu, jadi diam-diam dia juga tahu kalau kamu tuh tahu tentang ikatan jiwa kalian berdua gitu. Jadi kalian tuh, yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu memilih untuk diam, untuk tidak mengekspresikannya dengan bentuk verbal juga ke dia. Kayak memang yang dia pikirkan tentang dirimu, udah banyak hal yang terjadi di hubungan kalian sampai mau nggak mau harus nggak diomongin, tapi dijalanin secara nyata gitu. Karena udah banyak hal yang terlalu ngawang-ngawang. Karena itu ketika hubungan ini mau jadi real, ya harus harus ada tindakannya, nggak cuma kata-kata. Karena ketika kata-kata itu keluar dan bentuk ekspresi emosi itu dikeluarkan, terkadang kayak nggak pada tempatnya, karena kalian mungkin udah terlalu jauh di 5D-nya, di ketika itu udah nyampe ke 3D-nya,
jadi apa ya, jadi kurang gitu. Jadi kamu kebayang gak sih, kamu tuh di 5D-nya tuh udah kayak suami istri misalnya seperti itu, tiba-tiba di 3D-nya tuh kamu harus masih just say hi, kenalin aku Mia gitu ya, kamu siapa, jadi kayak cuma basa-basi sebagai temen doang, dan itu tuh kan juga gregetan ya. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu, dia tahu kamu itu udah banyak menahan emosi, udah banyak menyembunyikan banyak hal yang sebenarnya kamu tahu, dan dia tahu kalau kamu sebenarnya counterpartnya dia, kalau kamu ibu dari anak-anaknya atau ayah dari anak-anaknya. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu sekarang lagi fokus ke area yang real ya, entah itu kerjaan kamu, entah itu karir kamu, sesuatu hal yang menyangkut di daily activities kamu, karena apa nih, karena kamu tahu memang itu yang harus dilakukan dulu sekarang fokusnya. Ketika sesuatu hal harapan ingin jadi kenyataan, memang harus ada proses yang seperti itu gitu ya. Aku akan lebih menjelaskan lagi yang dia pikirkan tentang dirimu. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu seorang yang cukup dewasa juga ya, bertanggung jawab, kamu bisa jadi ibu rumah tangga yang baik ataupun wanita karir yang baik juga, kamu punya bisnis juga di sini. Oke. Yang dia pikirkan tentang dirimu, pal nomor 3. Oke. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu seseorang yang selalu mengambil apapun yang kamu ngerasa itu memang milik kamu selalu maju ketika kamu yakin. Yang dia pikirkan tentang dirimu ya, kamu akan nggak ada hal yang bisa menghentikan kamu ketika kamu udah yakin tentang sesuatu hal, karena itu dia sebenarnya modnya itu nunggu kamu, misalnya nunggu kamu hubungin dia duluan, nunggu kamu untuk ngomongin tentang ini duluan, karena nggak mungkin dia dulu yang mengawali gitu ya. Di sini ada Coven, Power of Sisterhood. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu sekarang lagi banyak kayak kongko sama teman-teman, dan banyak terkait tentang support system di kehidupan kamu. Sekarang dia lihat ya, orang-orang di sekitar kamu tuh siapa, yang jadi sahabat kamu itu siapa. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu lagi kayak banyak memberikan energi kamu ke orang-orang sekitar, terutama sahabat-sahabat kamu. Kemudian di sini ada Moonbeam, you are on the right path ya. Yang dia pikirkan tentang dirimu, ya kamu udah di jalan yang benar gitu ya, memang harus seperti ini adanya, dan dia sangat menghormati itu, dan dia benar-benar kayak excited lah, kayak tahu gitu, kayak ibaratnya kayak lagi di calling gitu sama universe, bentar lagi dia mau datang loh. Nah dia tuh excited nunggu kamu datang gitu loh rasanya. Ya kebayang kan ya, deg-degan, aduh kapan nih datangnya, tapi aku tahu dia lagi jalan ke sini gitu ya. Oke, aku akan memberikan channel message yang dia pikirkan tentang dirimu ya. Yang dia pikirkan tentang dirimu, pal nomor 3. Yang dia pikirkan tentang dirimu, pal nomor 3. Oke. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu seseorang yang kemungkinan besar umurnya jauh lebih muda daripada dia, atau hubungan ini baru kalau secara realnya itu masih umurnya tuh masih seumur jagung lah ya, atau masih baru di awal-awal pendekatan secara real. Yang tadi aku udah bilang timpang di 5D sama 3D-nya. Di yang 5D-nya kamu udah kayak suami istri, di 3D-nya kamu kayak orang yang baru kenal atau baru PDKT, kan timpang ya. Oke, kemudian di sini ada It's time for me to heal now. Yang dia pikirkan tentang dirimu tadi, kan kamu udah banyak mengalami banyak hal di dalam kehidupan kamu, dan kamu yang butuh waktu untuk healing. Dia ngerti dan tetap akan menunggu kamu. Kemudian di sini ada So many things remind me of you. Yang dia pikirkan tentang dirimu, dia sebenarnya
udah banyak hal yang selalu ngerasa terkait sama kamu ya. Jadi pasti dia akan terus-terusan kepikiran kamu juga, kepikiran nantinya bagaimana akhirnya bersatu dengan kamu, ya kan? Kemudian di sini ada I am becoming a better person. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu sekarang udah jadi seseorang yang nggak cuma halu-halu doang, karena kamu sekarang berfokus pada kehidupan nyata, daily activities kamu, financial security kamu, karir kamu. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu sekarang lagi grounding gitu. Kemudian di sini ada my life is not as together as it seems. Yang dia pikirkan tentang dirimu, banyak hal yang lagi kamu fokusin di kehidupan kamu karena memang butuh energi kamu untuk fokus di situ. Dan dia tahu, dia aja prepare ketemu kamu pasti juga prepare ketemu sama dia. Jadi memang harus jalannya seperti itu, dan dia benar-benar menghargai ya gitu. Oke. Aku akan berikan lagi ya untuk yang dia pikirkan tentang dirimu, file nomor 3. Oke. Yang dia pikirkan tentang dirimu. Oke. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu sekarang udah ngerti self worth ya kamu udah bangga sama diri kamu sendiri. Aku udah punya A, B, C, aku udah bisa ini loh, A, I, U, E, O ya. Jadi dia tahu dan dia juga bangga dengan apa yang udah kamu capai ya sebagai Queen of Materials. Oke, di sini ada I need more balance. Jadi yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu memang butuh waktu lebih untuk ngebalancing situasi kamu sekarang, karena kamu tadi udah banyak yang ngawang-ngawang dan sekarang kamu lagi membangun secara realita yang membuat ya timbangannya itu nggak berat sebelah gitu ya. Oke, kemudian di sini ada I am creative ya. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu seseorang yang sangat kreatif ya. Jadi dia tahu ini kan sesuatu hal yang nggak bisa instan terjadinya, dan dia lagi mantau kamu ya. Kemudian di sini ada what do you want. Yang dia pikirkan tentang dirimu, dia wondering dengan sebenarnya apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam kehidupan. Dia pengen ngasih itu ke kamu juga, apa yang kamu perlukan dia pengen nge-provider itu juga buat kamu kalau dia maskulin dan kamu feminim. Kalau enggak ya sebaliknya, dia pengen tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidup. Kemudian di sini ada I am beautiful inside and out. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu benar-benar sempurna secara internal ataupun di tampak keluar kamu juga. Kamu seseorang yang inner beauty-nya ada dan juga beauty tentunya ya. Kemudian di sini ada I am confident. Yang dia pikirkan tentang dirimu, kamu udah confident banget dengan apa yang kamu punya. Beda seperti yang dulu mungkin kamu nggak confident dengan diri kamu, belum confident dengan jati diri kamu sebenarnya. Sekarang udah gitu yang dia pikirkan tentang dirimu sekarang. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.